Hai, perkenalkan nama saya Yuliana Rosmianti. Saya bekerja di SMK Yohanes 23 Maumere. Saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Halu Oleo dengan nomor PPG 2015 01694820 NIM A3S1 23508. Sekarang saya mau membagikan video praktek pembelajaran yang dilaksanakan hari ini, Selasa 5 Desember 2003. Siapa salam? Selamat Ibu. Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih Ibu. Baik, apa kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, pada pembelajaran ini, kita awali dengan doa. Yang berdoa silakan maju ke depan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita awal doa kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita lanjutkan lagi dengan absen kehadiran. Agnes Belinda Yulio, Ada Ibu. Lucia Christine, Ada Ibu. Maria Angelina Jene, Ada Ibu. Maria Angelina Aso, Ada Ibu. Maria Oliviana Himong, Ada Ibu. Octavia Herlinda Monica, Ada Ibu. Profiria Marcelina Batik, Ada Ibu. Veronica Septiana Hero, Ada Ibu. Josefa Francisca Sensi, Ada Yunita Abong, Ibu. Veronica Septian Agustina, Ada Ibu. Damian Nusola. Ada Tidak Ibu. hadir. Baik, terima kasih. Ya, baik. Perhatikan ke depan. Hari ini kita belajar tentang statistik, ukuran pemusatan data, khususnya median dan modus data kelompok. Ada kompetensi, ada indikator pencapaian, kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan LKPD, peserta didik dapat terlibat aktif dan bergotong royong dalam pembelajaran menghitung ukuran pemusatan data, khususnya median dan modus pada data berkelompok dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan menggunakan model problem based learning dan LKPD, peserta didik dapat terlibat
terlibat aktif dan bergotong royong dalam pembelajaran, menganalisis ukuran pemusatan data khususnya median dan modus dalam yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Yang ketiga yaitu melalui model problem based learning dan LKPD, peserta didik dapat terlibat aktif dan bergotong royong dalam pembelajaran menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, khususnya min dan modus data kelompok dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita harus capai dalam pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran ini. Manfaat dari kita mempelajari median dan modus data ini, yaitu data berkelompok ini, yaitu kita bisa menghitung tinggi badan dalam satu kelompok. Misalnya kelompok kelas ini berapa setengah dari tinggi badan yang ada, ukuran tinggi badan yang ada. Yang kedua berat badan. Kemudian yang ketiga gaji karyawan yang karyawannya dalam jumlah besar. Itu bisa digunakan dengan menggunakan median dan modus data kelompok. Sebelum kita ke median dan modus data kelompok, ada materi yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu median dan modus data tunggal. Median dan modus data tunggal. Di depan ini ditampilkan data 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 5. Ini termasuk data apa? Data tunggal. Data tunggal. Berapa nilai median dari data tunggal tersebut? Langkah kerja untuk menentukan median data tunggal yang pertama apa? Urutkan data. Yang kedua? Ya, tentukan letak median. Letak median data tunggal yaitu N tambah 1 bagi 2. Kemudian langkah kerja yang terakhir yaitu tentukan besar median. Kalau datanya seperti ini, setelah diurutkan datanya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Setelah diurutkan datanya, diurutkan dari data paling kecil sampai paling besar, datanya berubah menjadi 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Setelah diurutkan kita menentukan letak median. Berapa besar letak median berdasarkan konsep tadi? 5. 5 itu diperoleh dari jumlah data, banyaknya data ini ditambah 1 bagi 2. Banyaknya data ini sama dengan berapa? 8. 8 tambah 1 9 bagi 2 4,5. Itu letak median. Maka besar mediannya dilihat dari data yang sudah diurutkan, yaitu urutan data keempat dan kelima dibagi 2, dijumlahkan dibagi 2. Data keempat tadi sama dengan berapa? 5. Data kelima setelah diurutkan 5. 5 tambah 5 10 bagi 2 5. Sekarang berapa modus data tersebut? Modusnya, modus itu data yang sering muncul. Dari semua ini data yang sering muncul sama dengan 5. Ya, baik. Tadi datanya jumlahnya sedikit. Jumlahnya hanya 9. Jadi bisa dihitung berapa minnya, berapa modusnya. Sekarang apabila datanya ada 50, ada 70, ada 100, atau ada yang lebih dari 100, data yang sebanyak ini dan diketahui dalam jumlah banyak ini harus digunakan untuk menentukan untuk menentukan median dan modus, harus menggunakan rumus median dan modus data kelompok. Kalau tadi karena datanya sedikit, maka kita gunakan konsep median data tunggal. Untuk median data kelompok,
Median itu artinya nilai tengah dari suatu data yang disusun dari data terkecil ke data terbesar seperti tadi, atau sebaliknya, atau dari data terbesar ke data terkecil. Untuk median data kelompok, median sama dengan tepi bawah kelas ditambah setengah N. Kalau data kelompok itu untuk menentukan letak mediannya setengah N. Kalau data tunggal tadi N tambah 1 bagi 2. Kalau data kelompok setengah N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi dengan frekuensi media dikali dengan P, ini sama dengan panjang kelas. Sedangkan modus itu sama dengan data terbanyak atau data yang sering muncul. Jadi kalau diketahui semua data yang ada, Anda perhatikan data yang terbanyak, frekuensinya terbesar itu berapa? Nah, itu merupakan modusnya. Dalam perhitungan dengan menggunakan konsep modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas atau interval kelas. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Sedangkan D2 itu diperoleh dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Itu untuk median dan modus data kelompok. Untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu semua yang ada akan dibentuk dalam kelompok. Setelah dibentuk kelompoknya, Anda mengerjakan LKPD, akan dibagikan LKPD, dikerjakan. Setelah mengerjakan LKPD, dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah yang akan ditampilkan sebentar. Kemudian persentase, setelah persentase penguatan materi dari permasalahan yang ada, post-test, refleksi kegiatan pembelajaran, setelah itu doa dan salam penutup. Jadi kita punya kegiatan selanjutnya seperti ini. Masalah yang ada yaitu, lihat di papan, yaitu untuk membentuk kalian menjawab pertanyaan terkait lembar tugas peserta didik LKPD yang mau dibentuk, yang mau dibagikan sebentar nanti. Atau selain membaca dan memahami materi dari berbagai sumber, silakan kalian kerjakan kegiatan awal dan kegiatan inti LKPD untuk mengetahui langkah-langkah menentukan median dan modus data berkelompok. Jadi untuk menjawab, bisa menyelesaikan soal post-test, supaya mengerti, bisa mengerjakan permasalahan yang ada ini, Anda harus kerjakan dulu LKPD-nya. Kemudian disuruh kita mengamati permasalahan berikut, yaitu hasil ulangan matematika dari siswa kelas 3 akuntansi. Nilai ulangan matematika yang tertera dalam tabel ini. Kemudian disuruh kita menentukan berapa median dan modus nilai ulangan siswa tersebut. Datanya yaitu kelas pertama 60 sampai dengan 64, frekuensinya 10, 65 sampai dengan 69, frekuensinya 11, 70 sampai dengan 74, frekuensi berapa ini? 15. 75 sampai dengan 79, frekuensi 6. 80 sampai dengan 84, frekuensi 4. 85 sampai dengan 89, frekuensinya 2. 90 sampai dengan 94, frekuensinya berapa? 2. Sudah bisa amati ini? Sudah. Ya, perhatikan baik-baik. Apa saja informasi yang terdapat dalam tabel? Yang mau jawab angkat tangan. Apa saja informasi yang terdapat dalam tabel? 1. Data pada permasalahan di atas merupakan data kelompok. Iya, jawaban teman, data yang ada ini merupakan yang ada dalam masalah
Ya, data kelompok. Data kelompok itu datanya tidak ditulis seperti data tunggal tadi, dipisahkan dengan tanda koma. Ya. Kalau data kelompok, memang datanya dikelompokkan seperti ini. Yang berikut. Ya, silakan jawab. Data tersebut terbagi 17. Data tersebut, lihat data tersebut ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terdiri dari 7 kelas. Ya benar, terdiri dari 7 kelas. Yang lain lagi, yang berikut. Interval kelasnya sama dengan 5. Interval kelasnya sama dengan 5. Kita hitung 60, 61 kelas pertama 60, 61, 62, 63, 64. Ya, intervalnya sama dengan 5. Intervalnya sama dengan 5. Yang berikut lagi. Dapat ditentukan total frekuensi. Ya. Di sini diketahui frekuensinya. Kelas pertama sampai dengan kelas terakhir. Kelas pertama sampai dengan kelas terakhir. Maka total frekuensinya dapat ditentukan, yaitu jumlahkan frekuensi demi frekuensi dari semua frekuensi yang diketahui, yaitu 10 tambah 11 tambah 15 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Total seluruhnya berapa ini? Bisa dihitung berapa? 10 tambah 11 21. 21 tambah 15 36. 36 tambah 4 Maaf, 36 tambah 6 42 42 tambah 4 46 tambah 2 lagi tambah 2 ya, maka sigma F atau total frekuensinya sama dengan 50. Total frekuensinya 50. Permasalahan ini dikerjakan setelah mengerjakan LKPD. Permasalahan ini dikerjakan setelah Anda mengerjakan LKPD yang akan dibagikan nanti. Ya, silakan berkelompok berdasarkan nama yang Ibu sudah bagikan. Silakan berkelompok. Nah, yang satunya ke sana. Jangan di sini, di sana. Ya, coba perhatikan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD-nya. LKPD tadi yang sudah dibagikan, diperhatikan. Lihat di bagian awal kelas pertama. Bagian awal kelas pertama. Bagian awal kelas pertama. Nanti gunakan Microsoft Excel ya. Gunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kelasnya bentangan nilainya sama dengan mulai dari 147 sampai dengan 151. Frekuensinya berapa di situ tertulis? 7. Frekuensi median itu sama dengan frekuensi median itu diisi di kelas median. Sedangkan tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas itu diperoleh dari, lihat di LKPD, untuk kelas pertama, tepi bawah kelas itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Di situ batas bawah kelas pertamanya sama dengan 147.
Iya, 147 dikurangi 0,5 sama dengan 146,5. Lihat di LKPD bagian awal kelas pertama. Sudah. Tepi bawah kelas pertama itu diperoleh dari 147 dikurangi 0,5. Hasilnya sama dengan 146,5. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari kelas pertama itu besarnya sama dengan besar frekuensi kelas pertama, jadi besarnya sama dengan 7. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya gitu. Kalau di permasalahan tadi panjang kelasnya 5. Di LKPD itu bisa dihitung panjang kelasnya sama dengan mulai dari 147 sampai dengan 151. Panjang kelasnya sama dengan interval kelasnya sama dengan 5. Ya benar, 5. Ya, dikerjakan selanjutnya, diisi semua, kemudian lanjut dengan permasalahan tadi. Ya, kerjakan permasalahan tadi. Isi dulu LKPD-nya, kerjakan dulu LKPD-nya, baru kerjakan, lanjutkan menjawab permasalahan yang ditayangkan di slide di depan. Ya, silakan kerja, waktu terbatas, jadi kerjakan mulai dari sekarang.
LKPD itu kerja sesuai langkah kerja yang ada. Ya, setelah itu lanjutkan dengan permasalahan yang ada di slide tadi. Soal yang ada di slide saya. Nah,
Ya, kita persentase. Sudah? Sudah. Baik, siap. Ibu panggil salah satu kelompok untuk persentase. Nanti semua kelompok yang dipanggil itu berdiri di depan, nanti yang mewakili itu yang persentase. Silakan maju ke depan. Semuanya. Ya, median duluan. Yang kelompok 3, ya silakan maju. Ya. Kelompok 2, maju ke depan semuanya. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Tulis dulu jawabannya. Tampil. Yang lain di sini ya. Yang lain di sini. Yang lain kita perhatikan. Yang lain perhatikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan penelitiannya. Jadi dari tabel di atas, uraian yang dihasilkan adalah sigma F sama dengan 50, sedangkan untuk mediannya sama dengan 1/2 kali sigma F sama dengan 1/2 kali N, sama dengan 1/2 kali 50 sama dengan 25. Maka kelas median sama dengan kelas ketiga. Jadi tepi bawah kelas sama dengan 69,5, sedangkan frekuensi median sama dengan 15, frekuensi kumulatif sama dengan 21, dan indeks kelas atau tanja kelas sama dengan 5. Jadi median sama dengan tepi bawah kelas tambah 1/2N kurang frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi media kali P sama dengan 69,5 tambah 25 kurang 21 per 15 kali 5. Jadi hasil dari median tersebut sama dengan 70,80. Sekian dan terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Kelompok lain sudah bisa tanggapi atau mau harus ditulis di papan? Jawabannya? Sudah. Ya. Jawabannya? Jawabannya sama. Hasilnya sama dengan? Hasilnya sama dengan berapa kelompok lain? Sama dengan? 70,5. Yang lainnya 70, yang di depan 70,83. 70,83. Coba ditulis saja. Median sama dengan? Prosesnya. Ya, coba perhatikan setelah dipresentasi tadi ditulis lagi di papan. Hasilnya itu sama dengan 70,83. Nah, yang lain yang jawab tadi 70,5. 70,5 itu salah hitung ya? Ya. Prosesnya sama. Coba dibandingkan dengan jawaban yang ada itu, jawaban yang ada di papan dengan jawaban yang kalian kerja. Prosesnya sama. Prosesnya sama, hanya salah hitung terakhir. Baik, perhatikan untuk permasalahan tadi, tolong yang dipilih. Ya, permasalahan yang ada di sebenarnya berdiri di sana. Ya. Permasalahan yang ditayangkan sini, permasalahan yang ada ditanya berapa nilai median dan modus dari ulangan matematika siswa tersebut.
Dari kelompok 2 sudah menguraikan dari data yang ada, tepi bawah kelas dari masing-masing kelas. Kelas pertama 59,5, tepi bawah kelas itu diperoleh dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Masing-masing kelas data batas bawah dikurangi 0,5 dengan frekuensi 10, 21, 36. Frekuensi kumulatif kurang dari itu kalau kelas pertama besarnya sama dengan besar frekuensi kelas pertama. Diulangi sekali lagi, frekuensi kumulatif kurang dari diperoleh besarnya sama dengan besar frekuensi kelas pertama. Kelas selanjutnya itu dijumlahkan akumulatif dari frekuensi sebelumnya. Sigma F yang diperoleh dari data ini sama dengan 50. Total frekuensi seluruhnya sama dengan 50. Letak mediannya sama dengan setengah N. Setengah dari sigma F dari R-nya sama dengan 25. Maka karena letak mediannya sama dengan 25, maka median itu terletak di kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga, yaitu karena dia terletak di kelas yang ketiga, maka frekuensi mediannya sama dengan 15, tepi bawah kelasnya sama dengan 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi sebelum kelas median 21. Sedangkan interval kelas panjang kelasnya sama dengan 5. Kelompok lain sama? Iya, lengkapi data ini benar? Benar. Coba dibandingkan dengan jawaban Anda yang berikut. Kalau data semuanya sudah ada, maka besar median bisa ditentukan. Median sama dengan tepi bawah kelas ditambah setengah N hasil letak tadi dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi median kali panjang kelas atau interval kelas. 69,5 ditambah 25 kurang 21 dibagi frekuensi mediannya sama dengan 15 kali 5. Hasilnya itu sama dengan 70,83. Itu baru median dari hasil permasalahan yang ada. Yang berikut, untuk kelompok yang sudah mengerjakan ini silakan duduk. Terima kasih. Kelompok yang berikutnya silakan maju. Yang lain paham atau tidak? Ya, permasalahan yang ada, pertanyaan yang berikutnya yaitu disuruh kita menentukan modus. Kita perhatikan baik-baik. Silakan kelompok berikutnya presentasikan. Baik, jadi kami akan menjelaskan tentang modus. Jadi dari data yang ada di papan ini kita bisa simpulkan untuk tepi bawah kelasnya yaitu batas bawah dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Untuk D1 nya sama dengan 15 dikurangi 11 sama dengan 4. D2 nya sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9. Dan untuk panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, untuk modusnya sama dengan tepi bawah kelas tambah D1 bagi D1 tambah D2 kali panjang kelas. Nah, untuk tepi bawah kelasnya kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 69,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 9 dikali 5. Dan hasilnya yaitu 71,4. Sekian. Yang lain bagaimana tanggapannya? Hasilnya sama dengan 71,4. Sama, kelas kelompok 1 sama? Sama. Nah, baik. Kalau kita menentukan modus itu artinya data yang mempunyai frekuensi apa? Terbesar. Terbesar. Jadi kalau konsepnya seperti itu, maka di data ini kelas modusnya sama dengan kelas lihat di papan
yang terbesar adalah 15. Maka kelas itu disebut dengan kelas modus. Kelas modus. Kalau kelas modusnya ada di kelas ketiga, maka tepi bawah kelasnya sama dengan 69,5, kemudian D1. Arti dari D1 itu pengertian tadi yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Tadi kelas modusnya kelas keberapa? 3. Sebelum kelas ketiga kelas ke 2. Frekuensinya berapa itu kelas kedua? 15 kurang 11 sama dengan 4. 4 itu disebut dengan D1. Sedangkan D2-nya sama dengan selisih frekuensi kelas modus, kelas ketiga, perhatikan baik-baik, kelas ketiga dengan kelas sesudah kelas modus. Kelas modus tadi kelas ketiga, sesudah kelas ketiga kelas keempat. Kelas keempat ini frekuensinya sama dengan 6. 15 kurang 6 sama dengan 9. Maka modusnya sama dengan, ditulis mana? Coba ditulis, diperkuat lagi. Modus sama dengan modus sama dengan tepi bawah kelas pinggir lagi. Ya, perhatikan ke depan. Setelah didapat nilai dari masing-masing komponen tepi bawah kelas D1, D2 dan panjang kelas. Panjang kelasnya sama dengan 5. Panjang kelasnya ini rentang nilai 60 sampai dengan 64 itu sama dengan 5. Nah, maka modusnya bisa didapat nilainya sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 tambah D2 kali T. 69,5 ditambah 4 per 4 tambah 9 kali 5. Ini diperoleh, cara hitungnya 4 kali 5 pakai Microsoft Excel tadi toh? Ya. Hasilnya sama dengan 71,04. Kelompok lain jawabannya sama? Sama. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau kita mengerjakan LKPD duluan, setelah itu kita menyelesaikan soal, menurut kalian gampang atau tidak? Gampang. Ya. Kita ikuti dulu langkah kerja yang ada di LKPD, kita bisa dapatkan menentukan tujuan pembelajaran tadi, menentukan median dan modus. Baru kita menyelesaikan permasalahan yang ada di median dan modus, maka dengan mudah kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang berikut, dari permasalahan yang ada yang kita sudah selesaikan tadi, tidak ada masalah lagi? Tidak. Sekarang kita lanjutkan dengan tes akhir. Ya, Ibu bagikan soal, kemudian Anda kerjakan dalam waktu 20 menit. Ya, silakan kerjakan. Ada 2 nomor di situ. Ada 2 permasalahan. Pertama itu ditanya median.
masalah median. Yang kedua yaitu tentang modus. Silakan kerja dalam waktu 20 menit. Ada yang butuh kertas, ini masih ada kertas. Ada lagi yang masih butuh kertas?
Ada yang butuh kertas? Ini masih ada kertas. Ada lagi yang masih butuh kertas?
ini masih ada kertas. Ada lagi yang masih butuh kertas?
Ada yang butuh kertas? Ini masih ada kertas. Ada lagi yang masih butuh kertas?
Ya, silakan kumpul. Ya. Dikumpulkan maju, kumpulkan maju. Sudah semua? Sudah, Ibu. Ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pertemuan kita kali berikutnya, materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Yang mau bawakan doa, Ibu persilakan. Marilah kita untuk kegiatan kita dengan doa, dan kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Silakan keluar.